Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 10 ayat 22 dan 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si buta itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Kata ia ini agaknya anak Daud dalam King James Version bahasa Inggris, bukankah ia ini anak Daud? Bukankah ia Mesias yang dijanjikan yang akan muncul dari keturunan Daud? Bukankah ia ini yang akan datang? Jadi setelah Yesus mengatakan dalam ayat sebelumnya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, langsung Yesus diperhadapkan sama orang yang begitu menyedihkan. Ia kerasukan setan, orang itu buta, dan orang itu bisu. Pekerjaan setan dalam diri manusia sungguh membuat orang jadi sengsara. Ia tidak bisa melihat untuk membantu dirinya. Ia gak bisa bicara untuk minta bantuan kepada orang lain. Betul-betul menderita. Namun kesemuan yang dialami sangat ajaib, sebab terjadi sekejap mata Yesus menyembuhkannya. Perhatikan, setelah iblis diusir dari orang itu, maka orang itu langsung mengalami kesembuhan. Karena penyebabnya sudah disingkirkan sisi iblis, maka akibatnya pun langsung berhenti. Si busu dan buta mulai bisa berkata-kata dan melihat. Perhatikan di sini, belas kasihan Kristus sangat bertentangan dengan kejahatan iblis. Dan pertolongan Yesus begitu berlawanan dengan kekejian si iblis. Ketika kuasa iblis dihancurkan di dalam jiwanya, matanya menjadi terbuka untuk melihat kemuliaan Allah, dan bibirnya terbuka untuk memuji Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini setelah roh jahat itu pergi, yang pertama, mata yang buta dapat melihat. Mata bicara vision. Mata bicara tujuan, purpose. Kita tahu bahwa visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Vision atau visi, kemampuan seseorang melihat garis akhir dari awal. Sama ketika kita sedang menyusun puzzle, kita akan mengalami kesulitan kalau kita tuh tidak pernah lihat gambar akhirnya. Begitu kita tahu gambar akhirnya, mau puzzle itu diacak, mau puzzle itu ribet, kita akan susunnya dengan mudah sampai gambar akhirnya ketemu. Sama dalam hidup ini, kita ini gak akan pernah bisa sampai di garis akhir dengan mudah kalau kita ini gak pernah lihat tujuan hidup kita. Namun apa yang terjadi begitu kita tahu tujuan hidup kita, mau kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, mau hidup kita diacak-acak sama orang lain, kita akan sampai juga di garis akhir. Because your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda jelas punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda tidak punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Dan visi tidak didapatkan dari kita tanya sama orang atau baca buku, tapi visi didapatkan ketika kita tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang tidak punya visi, yang pertama selalu berputar pada poros yang sama, sehingga menyebabkan orang itu menghabiskan waktunya, tenaganya, bahkan uangnya dengan sia-sia. Orang gak punya visi, dia selalu mengulang kehidupan yang sama. Dia selalu jatuh bangun dalam dosa yang sama. Kenapa sering kali kita mengulang kesalahan yang sama? Kenapa sering kali kita membuat dosa yang sama? Karena kita gak punya visi. Orang yang punya visi, dia mau move on. Orang yang punya visi, dia mau meninggalkan masa lalunya. Orang yang punya visi, dia bisa tinggalkan kekelamannya, traumaritiknya, kekecewaan, kepahitannya, sehingga dia bisa move on untuk mengarai hidup yang lebih baik.
Yang kedua, ciri-ciri orang yang tidak punya visi selalu mudah menyerah pada saat menghadapi tantangan. Tapi orang yang punya visi, dia tidak akan mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Seperti Yusuf, di usia 17 tahun dia lihat visi di mana dia akan jadi pemimpin atas sebuah negara, dan di mana dia melihat saudara-saudaranya akan datang meminta bantuan. Namun apa yang terjadi? Yang dia terima sebaliknya, kakak-kakaknya mulai membencinya dan kemudian membuangnya dalam sumur. Karena dia berpegang pada visi, membuat dia gak kecewa. Setelah itu dia dibuang sama orang Median, dijual jadi budak sama kakak-kakaknya, dan kemudian sama orang Median dijual lagi jadi budak di Mesir. Di Mesir dia difitnah sama istri Potifar, dijebloskan dalam penjara. Sekali lagi karena dia tahu akhir hidupnya. Jadi tantangan seberat apapun tidak melemahkan semangat Yusuf. Waktu di penjara dia udah berbuat baik sana sini, bahkan dia bisa tolong mimpi dari juru minum juru roti, dilupakannya. Yusuf tidak kecewa. Tapi apa yang terjadi? Gak lama setelah itu, 2 tahun dia dilupakan sama kepala juru minum. Visinya jadi kenyataan, di mana dia jadi pemimpin atas negara dikuasai itu Mesir. Dan setelah itu 7 tahun berikutnya, berarti 20 tahun setelah dia dapat mimpi dan visi dari Tuhan, kakak-kakaknya datang meminta bantuan dan sujud menyembah kepada Yusuf. Kita bisa melihat orang yang punya visi, tantangan seberat apapun dia tidak mudah kecewa dan menyerah. Itu sebab penting di sini untuk kita minta sama Tuhan supaya Tuhan bisa buka visi, imajinasi. Karena dialah yang memberikan kemampuan untuk kita dapat berimajinasi. Imajinasi adalah alat kita bisa traveling ke masa depan. Karena segala sesuatu yang kita lihat di planet ini, yang ada di ruangan kita, di sekeliling kita, ada hasil dari sebuah imajinasi. Pesawat terbang, hasil daripada imajinasi dari 2 kakak beradik bersaudara kembar, di mana dia rindu di tahun 1903 manusia bisa terbang dan visinya jadi kenyataan. Mobil ada hasil dari sebuah imajinasi. Laptop, komputer, iPad, bahkan semua gelas ini pun di mana kami bisa menulis kata-kata inspirasi ada hasil dari sebuah imajinasi. Karena kita tahu bahwa manusia pertama kali diciptakan sama Tuhan, Tuhan yang cuma berikan bahan baku. Namun manusia mengimajinasikannya, maka jadilah bangku, jadilah meja, jadilah rumah, jadilah jembatan yang dimana bahan bakunya cuma satu, yaitu pohon. Namun karena manusia kreatif dan bisa berimajinasi, jadilah semua bahan-bahan jadi itu. Dan ketika bahan baku jadi bahan jadi, maka harganya menjadi berlipat kali ganda. Minta sama Tuhan untuk kita bisa, mata kita terbuka, kita bisa melihat masa depan kita, sehingga value hidup kita menjadi naik. Yang kedua, di mana roh jahat ini membuat orang tersebut tidak bisa berkata-kata, membuat orang tersebut bisu. Namun yang luar biasa, ketika Tuhan menyembuhkannya dan mengusir roh jahat, maka orang itu mulai bisa berkata-kata, mulai bisa memuji Tuhan, bersyukur dalam segala keadaan, dan memberkati sesama dalam segala keadaan. Jadi kalau kita ada tipe orang yang selalu menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan seperti bangsa Israel, sudah dikasih banyak mujizat, masih aja tidak puas, masih aja ngedumel, ngomel, dan lain sebagainya, minta sama Tuhan supaya dia bisa jamah mulut bibir lidah kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang bisa memberkati Tuhan. Kalau mulut kita selalu melukai orang, nyakitin orang, pedas, tidak pernah bisa mengampuni orang, selalu kata-kata yang isi dengan kata-kata sumpah serapah, minta sama Tuhan supaya dia bisa menguduskan mulut dan bibir lidahmu, dan akhirnya perkataanmu berubah jadi kata-kata berkat. Sama seperti Yesaya. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 sampai Yesaya pasal 5,
Itu nabi hamba Tuhan, kata-kata penuh dengan kata-kata sumpah serapah. Tapi dalam Yesaya pasal 6, ketika Yesaya melihat Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia minta supaya lidahnya dikuduskan. Dan mulai Yesaya 6 sampai Yesaya terakhir, kata-katanya membangun, memberkati. Belajar dari Yesus. Di mana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah dia berdoa, dan kemudian apa yang terjadi? Dia disergap sama 3 kelompok besar ahli Farisi, imam Saduki, tentara Romawi. Mereka mengkerucutkan kata-kata maki-maki. Tapi yang Yesus responkan adalah perkataan yang positif. Dia diam, dia ludahi, dia tidak balas. Dia dipecut 39 kali, dia tidak balas. Bahkan dimakan duri, dia tidak balas. Dipaku pun dia tidak balas. Tergantung dia sekali salib dan kemudian ditombak lambung sehingga darah dan air keluar. Dia tidak balas dengan kata-kata sumpah serapah. Padahal Yesus punya perkataan berkuasa. Waktu Yesus melihat pohon yang tidak berbuah, langsung dia berkata, mati kau. Saat itu juga pohon itu langsung mati. Tapi Yesus tidak pernah mengutuk manusia. Sekalipun pada ahli Farisi yang selalu dengki, benci, Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata kutuk. Dan bahkan kepada tentara Romawi yang menyiksa Yesus, tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, melainkan perkataan agung dan mulia, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan apa yang terjadi lewat kata-kata yang membangun tersebut? Akhir tentara Romawi yang menganiaya, yang menghina, dan bahkan yang menyiksa Yesus mengakui bahwa sesungguhnya dia adalah anak Allah. Saya percaya ketika kita minta Tuhan untuk menguduskan perkataan kita, untuk menyucikan kata-kata kita, maka sungguh-sungguh berubah jadi ucapan syukur, dan kata sia-sia menjadi kata-kata yang membangun. Minta sama Tuhan agar mata kita bisa melihat masa depan, dan juga perkataan kita berkualitas, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang punya masa depan kilang gemilang dan jadi berkat buat Tuhan dan yang lain. Tuhan memberkati. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Akhirnya. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.